Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perjanjian gaib Abipraya. Apa isi perjanjian lisan Abipraya tersebut? Para pemirsa, Ratu Selatan berjanji akan membantu Raja Mataram mengawal negerinya dari gangguan musuh. Putri itu memiliki bala tentara dari keturunan jin, lelembut, dan semua makhluk halus yang ada. Jadi, kalau ada negeri lain hendak menyerang Mataram, maka pasukan Mataram akan dibantu tentara para jin, para peri, dan para lelembut yang ada di bawah perintah Ratu Selatan. Bayangkan betapa hebatnya perang ini. Kemudian, bagi yang memenuhi syarat itu, Senopati dan keturunannya yang menjadi raja di Jawa akan menjadi suami mistik Ratu Selatan secara gaib. Suami mistik ini tidak dapat digambarkan bagaimana ceritanya. Sedangkan tempat perjanjian itu berada di Parangkusumo. Di tepi laut itu ada lokasi yang dianggap tempat pertemuan Senopati dengan Ratu Selatan. Ya, walaupun cerita ini semacam cerita dongeng dan dapat ditemui dalam teks babat tanah Jawa. Begitulah yang terjadi apabila kita meneliti kepercayaan penduduk yang tinggal di kawasan pantai selatan. Sepanjang tanah Jawa dari timur menuju barat, maka setiap ruang, setiap ceruk, setiap teluk, dan setiap batu terjal pulau-pulau kecil lainnya, semua ada kisah yang dikaitkan dengan Ratu Selatan, atau biasa kita sebut Ratu Pantai Selatan. Mengikuti orang Jawa disebut Ratu Kidul. Pendeknya, orang yang mempercayai di kawasan pantai itu ada banyak gerbang. Gerbang ini adalah khayalan pencerita. Meskipun tidak wujud, ia dianggap wujud berdasarkan fantasi pencerita. Para pemirsa, dari timur menuju barat, Anda akan temui berbagai bentuk cerita tentang Ratu Selatan. Meskipun versinya sama, ada beberapa penambahan mengikuti cerita setempat. Misalnya, Pantai Congot dan Pantai Glagah juga ada kisah penghuni gaib tersebut. Banyak pula cerita rakyat yang dikaitkan dengan Ratu Selatan.
cerita mistik ini juga sampai ke Kuala Lumpur, menjadi kepercayaan dan keyakinan warga keturunan Cina Malaysia. Ya, ini adalah hasil dakwah dalam tanda kutip dari paranormal yang mengaku pernah belajar di Cirebon dan pernah memasuki istana Ratu Selatan tersebut. Para pemirsa, ketika kerabat istana seperti Pakubuwono ke-13, Hangapei bertikai dengan Tejo Wulan, mereka juga saling sepakat untuk pergi ke pantai selatan untuk mencari ketenangan. Kedua tokoh ternama dari istana itu pergi untuk betapa mencari ketenangan batin di pantai menghadap ke arah selatan. Mereka melakukan tapa semedi di Cepuri Parangkusumo. Pertanyaannya, kenapa harus di Parangkusumo? Ya, karena di situ diyakini sebagai tempat pertemuan Senopati Raja Mataram dengan Kanjeng Ratu Kidul. Ketika terjadi pertikaian di istana, kerabat raja memilih untuk duduk menyepi di tepi laut. Ini ada kaitannya dengan semangat Ratu Selatan yang dikatakan masih hidup hingga saat ini. Mereka ke pantai pada waktu malam, kalau bisa waktu-waktu yang amat sunyi senyap, dan jangan ada protokol semua. Malam hari dipilih karena keduanya hendak melakukan ritual atau upacara yang sudah jadi kebiasaan keturunan mereka secara turun-temurun. Suasana ketika itu tenang dan mereka akan lebih khusyuk. Orang berpikir tidak hanya untuk sholat saja yang perlu khusyuk, tetapi untuk melakukan semedi yang bersifat pengaduan kepada makhluk halus juga perlu kekhusyuan. Dalam keadaan khusyuk itu, konon akan berlaku kontak batiniah antara anak raja ini dengan Ratu Pantai Selatan. Lagi pula, menurut keyakinan istana, Kanjeng Ratu Pantai Selatan adalah backing terkuat untuk istana. Jika istana mengalami hal-hal tertentu, maka harus merujuk kepada Kanjeng Ratu Selatan. Terserah apakah Kanjeng Ratu Selatan mendengar atau tidak. Hanya istana yang ada kaitan dengan Kerajaan Mataram saja yang masih mempunyai kaitan dengan Kanjeng Ratu Selatan. Pendeknya, apabila di dalam istana terjadi kericuhan, pertikaian tentang hal adat istiadat misalnya, maka mereka akan membawa kepada laut di selatan tersebut. Mereka melakukan semedi. Ya,
ritual semedi, dan pengaduan untuk mendapatkan petunjuk. Agar situasi istana kembali pulih dan diharapkan mereka semua akan menjadi baik dan tidak ricuh. Sekarang mari kita bahas tentang Cepuri Parangkusumo. Nama Parangkusumo sejak dulu kala memang dikenal sebagai tempat bersemedi raja-raja Jawa Mataram. Di tempat itulah konon Panembahan Senopati, orang yang mendirikan kerajaan Mataram, bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Mereka kemudian membuat perjanjian gaib yang dikenal sebagai Perjanjian Abipraya. Di Istana Jawa juga ada tempat semacam kolam air buatan untuk mereka mengadakan pertemuan mistik. Disitulah ritual mistik dilakukan jika sekiranya tidak bisa pergi ke tepi laut. Dekat kolam tersebut ada tempat penyimpanan barang-barang pusaka berupa besi pamor yang digunakan untuk campuran besi menempa keris pusaka. Kolam air ini dianggap keramat dan rahasia. Orang-orang umum atau orang kebanyakan tidak bisa masuk ke dalam situ. Hanya khusus untuk raja di istana. Di situ juga ada sebuah masjid yang disebut Pujo Sono. Hanya orang tertentu saja yang boleh memasuki masjid tersebut. Ya, kalau masjid kebanyakan bisa dilakukan untuk berjamaah, tetapi khusus untuk Masjid Pujo Sono hanya tempat semedi atau duduk menunggu sesuatu. Para pemirsa, begitulah sekelumit catatan tentang Perjanjian Abipraya. Semoga cerita yang sekelumit ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.